Shalom saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara semua dalam kesempatan kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Terkadang dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia, kita sering bertanya, siapa saya di hadapan Tuhan? Apa tujuan Tuhan menciptakan saya? Dan pertanyaan itu terus kita tanyakan dalam setiap pribadi kita. Tuhan tahu setiap pertanyaan yang kita tanyakan itu, karena Dia mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Karena itu kita akan sama-sama belajar dari Efesus 2 ayat 10. Saya baca bagi kita semua dalam terjemahan baru 2. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Hal yang bisa kita belajar bersama pada saat ini. Yang pertama, kita ini berharga karena kita buatan Allah. Sangat jelas dikatakan kita buatan Allah. Kita adalah buah karya daripada Allah. Kita hadir di dunia ini, itu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita diberi kehidupan oleh nafas Allah sendiri. Dan juga saudara-saudara, Allah lah yang menenun kita dalam rahim ibu kita. Karena itu setiap kehidupan kita, proses perjalanan kehidupan kita bagaikanlah dipilih bahan yang dipilih oleh tukang pahat yang dibentuk dengan begitu rupa menjadi karya yang indah. Dan saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ingat bahwa Allah menetapkan tujuan bagi setiap kita. Ketika Allah menetapkan kelahiran seseorang, Allah juga menetapkan tujuan hidup bagi manusia ciptaan tersebut. Jadi, jangan pernah kita merasa bahwa hidup saya ini tidak berarti, oh saya seperti ini, saya merasa kurang dan sebagainya. Ingat bahwa kita diciptakan berharga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Maksudnya bahwa kita yang harusnya dimurkai oleh Allah, namun oleh kasih karunia Allah, Ia mati bagi kita. Kita bagaikan sampah yang harusnya tidak berguna, namun kita dipilih, dipungut, kita dibersihkan dengan darahnya, sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anak. Itu semua telah Allah persiapkan supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah ditetapkan. Jadi kita melakukan pekerjaan baik bukan karena untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena respon kita sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus, maka kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Karena Yesaya sendiri bilang bahwa perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu seperti kain kotor. Namun karena kasih karunia dari Kristus Yesus yang menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Dan tentu saja Ia menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang begitu indah. Kita tidak diciptakan untuk menjadi sembarangan. Contohnya seperti orang yang ingin membuat kue. Ia tidak membuat kue untuk dilemparkan ke anjing atau membuang di tanah dan diinjak-injak orang. Namun dia dibuat untuk suatu tujuan yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagaimana cara kita hidup di dalamnya? Yaitu kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Perintahnya yang mana? Allah mau supaya kita saling mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu menunjukkan kualitas hidup kita, bahwa kita betul-betul sudah diselamatkan Allah. Karena siapa yang mengasihi, itu membuktikan bahwa dia tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saat ini kita diberi kesempatan untuk hidup, untuk bernapas hari ini, mari kita pakai kehidupan ini untuk usahakan hidup kita berjalan dalam tujuan yang Allah maksud. Terkadang kita masih bingung, kita masih bimbang, dan juga kita merasa trauma pada hal-hal yang terjadi dan yang kita lakukan pada masa lalu. Kita merasa tidak layak. Tapi firman Tuhan hari ini mau katakan untuk kita semua, mari kita datang kepada Yesus,
karena Dia akan memulihkan kehidupan kita. Dia Allah yang sangat bermurah hati, yang tidak mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kita. Dia mau kita datang kepadanya. Dia membentuk kita sesuai dengan kehendaknya, sambil kita mengingat bahwa kita ini adalah buatan Allah, dan Allah mau supaya kita hidup terus terhubung dengannya. Karena itu, biarlah ketika kita hidup, mari kita melakukan apa yang Allah maksudkan, yang Allah ingin kita. Ketika Allah menciptakan kita, Allah ingin kita seperti yang Dia mau. Karena itu biarlah ketika kita hidup bagi Dia yang memberi kita kehidupan. Tuhan memberkati kita.